adalah pembentuk garam. Nah, apa saja unsur-unsur dari golongan 7A? Unsurnya dimulai daripada F, Cl, Ber, I, AT. F, Cl, Br, I, AT. Jadi 7A. Kemudian jumlah unsurnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, elektron valensinya berakhir pada NS2 NP5, maka elektron valensi ini sama dengan 7 ya. Jadi nanti konfigurasinya selalu berakhir pada S-nya 2, P-nya 5. Maka ditotalkan menjadi 7, maka dia golongan 7A berakhir pada P. Jadi kalau kita buat golongan periodik, ini ya, dia mulai daripada F, Cl, Br, I, AT. Oke. Jadi kalau ada F sebanyak 9, di sini 9, 17, 35, 53 dengan 85. Jadi selalu berakhir pada S-nya 2, P-nya 5. Oke. Sifat yang ketiga adalah diatomik. Artinya berarti pakai 2 semua, maka dia F2, Cl2, Br2, I2. AT adalah radioaktif. Jadi diatomik dia menjadi F2, Cl2, Br2, I2. Oke. Sangat reaktif sehingga di alam tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Maka dia dalam bentuk senyawa ditemukan di alam. Karena dia sangat reaktif. Elektronegatifnya tinggi dan semakin ke bawah semakin rendah. Berarti ke bawah makin rendah. Sudah? Jadi kalau kita buat ini elektronegatifnya tinggi dan semakin ke bawah makin rendah. Berarti yang paling tinggi adalah F. Sudah? Bersifat oksidator kuat dan bereaksi dengan semua logam bentuk senyawa ion. Dengan logam dia senyawa ion, dengan non logam dia membentuk senyawa kovalen. Oke. Kovalen. Oke, kita lanjut. Makin ke bawah sifat oksidatornya melemah sehingga X2 di atasnya mampu mengoksidasi yang di bawahnya. Jadi ini tadi seperti tadi. Kalau kita buat tadi ini tadi golongan 7A ya. F2, Cl2, Br2 dengan I2. Makin ke bawah sifat oksidatornya melemah, berarti yang terkuat adalah F2 oksidatornya. Maka karena dia terkuat, maka dia dapat mengusir seluruhnya yang di bawah ini. Maka ini boleh mengusir ini, dapat mengusir Br2, dapat mengusir I2. Nah, kebalikannya tidak boleh, berarti dari Cl2 mengusir F2 nggak boleh. 2 karena ini lebih kuat. Oke, maka F2 dapat mengusir seluruhnya. Cl2 boleh mengusir seluruhnya kecuali F2. Br2 mengusir I kecuali pada F2 dengan Cl2. Maka kita lihat F2 mengusir Cl negatif berarti bisa. Karena F2 mengusir dari ini. Cl2 mengusir I. Bisa ya. Tetapi Br2 mengusir F2 tidak bisa. Karena ini kemarin kan. Lihat ya. Oke, ingat oksidator terkuatnya berarti F2 ya. F2 dapat mengusir seluruh yang di bawah ini.
sedangkan dari bawah ke atas tidak boleh. Wujudnya F2 dengan Cl2 berwujud gas, Br2 cair, I2 padat. Ini padat dengan gas ini, I2 ini. Maka I2 ini dapat mengalami sublimasi. Oke. Arti itu adalah zat padat radioaktif. Kemudian warnanya F warna kuning muda, Cl hijau muda, coklat muda dengan coklat. Itulah warnanya dengan wujudnya. Ingat F2 Cl2 gas, Br2 cair, I2 padat dengan gas ini, padat dengan gas. Ini arti radioaktif. Oke, yang berikut asamnya, asam halide atau asam halida atau asam halogen, atau seperti, karena dia halogen kan, halida. Kekuatan berarti semua asam ada H-nya kan, HF, HCl, HBr, dan HI. Konduktornya inilah urutannya, berarti konduktor terbaik adalah HI. Kekuatan asamnya, oh ini terbalik kemarin dia ya, berarti yang terlemah yang ini, yang paling kuat adalah HI. Udah, maka kita ingat asam kuat kan ada 6, maka yang 3 ini masuk, HCl, HBr, HI, kecuali HF. HI itu adalah asam lemah. Kereaktifannya paling reaktif adalah HF. Nah, ini yang sering muncul karena kita selalu kekuatan asam F-nya yang paling lemah, yang paling kuat adalah HI. Titik didih yang paling tinggi adalah HF. Kenapa HF? Karena dia mempunyai ikatan hidrogen. Oke, karena ada ikatan hidrogen. Jadi titik didih itu ada hubungannya dengan ikatan hidrogen. Secara logikanya, semakin besar Mr, maka titik didih semakin tinggi. Itu secara logikanya. Tetapi kalau ada ikatan hidrogen, maka dia yang paling tinggi. Oke, urutannya adalah yang paling tinggi adalah HF. Maka kita ingat dulu ikatan hidrogen kelas 11 ada H dengan O, ya kan, ada 3 ikatan hidrogen, ada H dengan N ya, ada H dengan F. Maka HF termasuk ikatan hidrogen walaupun Mr-nya lebih rendah dari yang 3 ini. Tapi karena ada ikatan hidrogen, maka titik didihnya yang paling tinggi. Kemudian asam oksi berarti mengandung oksigen. Ada kekuatan asamnya HXO4, HXO3, HXO2, HXO. Semakin banyak O-nya, maka semakin kuatlah dia. Sudah? Nah, kalau dia HXO4 berarti asam perhalat atau asam halat 7. Kalau HXO3 adalah asam halat, HXO2 adalah asam halit, ini asam hipohalit. Jadi kalau kita ganti unsurnya kemari halogen tadi, ingat ini F tidak membentuk asam oksi, berarti dimulai dari Cl ya. Tadi urutannya ada F, Cl, Br, I ya. Ini tidak dapat. Jadi kalau kita ganti Cl-nya, maka urutannya menjadi H, ClO4 masuk H, ClO3 masuk H, ClO2 masuk HClO. Udah? Maka kalau HClO4 asam perhalat. Nah, kalau udah masuk Cl-nya, maka ini menjadi asam perklorat.
jadi perklorat kan udah Cl. Halat asam klorat, ini asam klorit, ini asam hipoklorit. Kalau diganti kan asam perklorat, asam klorat, asam klorit, asam hipoklorit. Nah, kalau diganti Br, maka asam perbromat, asam bromat, asam bromid, asam hipobromid. Oke. Asam perbromat, asam bromat, asam bromid, asam hipobromid. Tadi sudah Cl kan sudah ya. Maka keurutannya ini dia. Oke, kalau I, HiO4, HiO3, HiO2, HiO. Kalau Hi menjadi asam periodat. Asam periodat, asam iodat, asam iodid, asam hipoiodid. Oke. Itulah dia. Kalau semakin banyak O-nya semakin kuat. Tapi boleh juga semua dipakai halat. Berarti boleh asam klorat, asam klorat, asam klorat, semua dibaca klorat. Tapi dibuat ada asam klorat 7, 5, 3 dengan 1. Jadi boleh pakai yang ini asam perklorat, klorat, klorit, hipoklorit, atau boleh asam klorat 7, asam klorat 5, asam klorat 3, asam klorat 1. Jadi boleh semua dipakai. Dari mana datangnya 7? Dari bilox dari Cl. Kalau kita hal ini berarti inilah positif 1, inilah minus, kan minus 2 ya. 4 kali minus 2 minus 8 tambah 1, maka ini positif 7. Maka datanglah dia ini. Maka dia positif 7 lah di sini. Ini 5 datangnya dari mana? Ini positif 1. Ini minus, ya kan? Kurang 6 tambah 1, maka ini positif 5. Maka 5 lah ini kan. Sama dengan ini, pasti 3 minus 2 positif 1, maka ini menjadi positif 3. Ini dia. Ini 1 kan. Minus 2 positif 1, maka ini positif 1. Maka ini menjadi ini dia. Oke, dari situ datangnya. Jadi boleh dipakai per halat, halat, halit, hipohalit. Atau boleh halat 7, halat 5, halat 3, halat 1. Terserah yang mana kita gunakan. Oke, itulah asam oksinya. Yang berikut adalah reaksinya. Dengan logam juga bereaksi. Dengan Na, NaCl, dengan besi, FeCl3. Dengan logam juga bereaksi. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang hidrogen. Dengan hidrogen dia bereaksi 2Hf, tapi ini disertai oleh ledakan. Bereaksi dengan air. Ini dia. F2 bereaksi, Cl2 bereaksi, Br lambat dan tidak sempurna dengan air. I2 tidak bereaksi dengan air, supaya diingat. Bereaksi semua dengan air. F2 bereaksi, Cl2 bereaksi, Br lambat, I2 tidak bereaksi. Kemudian bereaksi dengan sesama halogen. Oke. Sudah. Ini daya oksidasinya sudah kita bahas tadi. Dia berdasarkan nolnya. Daya oksidasi halogen berarti
F2 paling kuat, yang paling rendah adalah 2, oksidasi. Oke, kan kita ingat oksidasi, reduksi. Oksidasi berarti kalau reduktor, oksidator, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya yang mana oksidator terkuat, udah bisa kita jawab. Reduktor terkuat siapa? Oke, ini dia kegunaan unsur halogen. Beberapa ya. Yang umum kita lihat adalah CH-Cl3 atau kloroform, itu sebagai obat bius. CH-Cl3. Kemudian ada CHI3, iodoform, sebagai antiseptik pada luka atau disebut dengan betadine. Kemudian ada NaBr sebagai obat penenang saraf. Yang berikut AgBr, bahan sensitif pada cahaya yang digunakan pada fotografi. Oke, itulah pembahasan dari golongan 7A atau halogen. Golongan 7A dan atau halogen. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya.